Halo guys, welcome back to my channel, Bong Yanti. Nah guys, di kesempatan kali ini kita berada di Gedung Kesenian Somlaki Kepulauan Tanimbar. Dan kegiatan hari ini adalah pelantikan pengurus Palang Merah Indonesia sekaligus pengadaan bakti sosial bagi anak sekolah ya kan, dan juga bagi masyarakat yang belum vaksin. So, kegiatan ini berlangsung atas kerjasama dari Palang Merah Indonesia, kemudian Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas. So, karena masih pagi sekali, maka tentu belum ada siapa-siapa guys ya. Oke, jadi kita akan menyiapkan segala sesuatu untuk persiapan pelantikan maupun bakti sosial vaksinasi ya guys. Oke, itu sudah terpampang jelas, ada Bapak Bupati dan Ibu ya kan. Oke. Nah guys, untuk bagian luar ini sudah mulai ada orang ya kan. Mereka datang untuk mendaftar agar divaksinasi. So, kalian ikuti aja. Dan di bagian dalam sudah ada ibu-ibu yang menyiapkan untuk persiapan pelantikan ya guys. Oke, kalian ikuti terus dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Thank you guys, ikuti terus. Nah guys, untuk bagian luar ternyata sudah banyak orang yang datang untuk mendaftar guys ya. Dan petugasnya juga sudah banyak yang datang dan bersiap untuk memberikan vaksinasi kepada warga masyarakat yang belum, dikhususkan lagi kepada anak-anak sekolah ya guys, anak SMA. Oke guys, banyak sekali guys. Kita lihat bersama ya, dari berbagai macam orang kita bisa lihat di sini guys ya. Oke. Dan sekarang sudah dibuka pendaftaran sehingga Bapak dan Ibu yang ada di luar ini sudah bersiap untuk vaksin. Nah guys, ini peserta vaksin sudah ada. Iya. Di meja pertama dan nanti sampai selanjutnya guys. So, tetap ikuti Bong Yanti guys ya. Oke, ini PMI ya, pengurusnya guys. Kita belum dilantik, sedikit lagi guys. Oke, ikuti terus. Oke guys, akhirnya Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Maluku, Bapak John Ruhlesin sudah tiba di Gedung Kesenian. Langsung ke bagian dalam bersama Ibu Ketua PMI Cabang Somlaki, Ibu Joyce Fatolon. So, di sini pada berbincang sejenak ya sambil menunggu Bapak Bupati juga tiba sehingga pelaksanaan pelantikan badan pengurus PMI bisa dilaksanakan guys. Oke, dan ini ada Bapak Sekretaris PMI Provinsi Maluku dan juga Ibu Sekretaris PMI Cabang Somlaki. Oke guys, kita kembali mundur ke bawah. Ya kan, ini sudah banyak peserta untuk vaksinasi ya. Vaksinasi pertama maupun kedua guys, ini sudah
banyak sekali orang dan juga anak-anak SMA ya. Dan sekarang ada Bapak Bupati kita guys, sudah tiba juga. Namun beliau menyapa para peserta vaksinasi ya. Oke, so ikuti terus guys. Oh, enggak, bukan, maksudnya dari mana? Lingkungan mana? Iya, apa? Ilmi, oke. Ada dari Simprana atau Lili? Oh, bagian pegawai. Oke. Bapak John. Siap, Bapak. Selamat datang. Siap. Mohon maaf. Ketong ada tadi ada. Iyo. Di sana telat sehingga akhirnya ke sini juga telat. Saya pasti telat. Mohon maaf. Dan telat ini sudah siap sekali nih, Bapak, memang luar biasa. Jadi ini terus sepertinya peminat vaksin banyak ini. Oh ya. Mari Bapak. Adik-adik, selamat pagi, shalom. Ini ada dari SMA mana? SMA Negeri 8. Oke, ini Bapak Pendeta, Bapak John Ruhlesi, Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi. Beliau ini mantan Ketua Sinode. Ini Bapak John. Hari-hari nanti kita bentuk PMR ya di sini ya. Palang Merah Remaja mau toh? Nanti ini Ibu Ketua Palang Merah ya. KKP ya. Jadi nanti adik-adik dalam pembinaan ya. Dong jadi sama seperti kamu kan dong. Ya. SMP Kristen umur berapa? 13 tahun. Oke, bagus. Tidak takut vaksin. Iya. Tidak takut vaksin. Tidak takut vaksin. Ini yang keberapa? Pertama atau kedua? Pertama. Cita-cita jadi apa? Tentara. Bapak Pendeta doanya tentara ya. Amin. Baik ya adik-adik. Semua sudah. Mereka dapat snack kan? Iya ada. Ada snack ya? Oke, nanti dapat snack semua ya. Oke. Ya, ada para dokter juga. Mantap. Ibu, tenaga medis ya, dokter kan? Oke. Jangan dokter. Oke. Baik, terima kasih ya. Sudah membantu. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak dok ya. Sudah membantu. Terima kasih. Ini Sinovac. Sinovac ya. Moderna juga ada. Ya. Ada 3. Oke. Ya, banyak. Ya. Ibu ini vaksin yang keberapa? Yang pertama? Oh, kedua. Bagus. Yang kedua. Oke. Mari Bapak semua. Ada dari dinas apa? Sekwa. Oh, Sekwa. Oh, bagus. Ini pertama, kedua. Sinovac ya? Pfizer. Pfizer. Oke, silakan. Oke, kita tadi ada pasang buku karena adanya mesti ke kampung tuaku. Itu bikin molor 1 jam lebih. Apa?
Oke guys, itu tadi Bapak Bupati kita, Bapak Petrus Fadlolon, dan juga Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Maluku, Bapak John Ruhu Lesin, dan juga Ibu Joyce Fadlolon selaku Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Saum Laki yang mengambil waktu untuk melihat para peserta vaksinasi ya guys. So, sekarang waktunya untuk kita melaksanakan pelantikan guys. Jadi kalian ikuti terus dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen. garis datar PMI garis miring 11 angka Romawi garis miring tahun 2021 tentang Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti 2021-2026 memutuskan menetapkan keputusan pengurus Provinsi Maluku Indonesia tentang Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti tahun 2021-2026. Pertama, mengesahkan Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti tahun 2021-2026 dengan susunan sebagai berikut. Ketua MPK GPM Tanimbar Selatan, Wakil Ketua, Wakil Uskup Wilayah Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Anggota: 1. Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Ambon pada tanggal 13 Desember 2021. Pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia, Ketua Pendeta Dr. John CHR Ruhu Lesin MSI, cap dan ditanda tangan. Memutuskan menetapkan keputusan Pengurus Provinsi Maluku Palang Merah Indonesia tentang susunan kepengurusan Palang Merah Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti tahun 2021-2026. Pertama, mengesahkan kepengurusan PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti 2021-2026 dengan susunan sebagai berikut. Pelindung Bupati Kepulauan Tanimbar, Ketua Nyonya Joyce M. Fadlolon garis miring PSP. Wakil Ketua Bidang Organisasi, Bapak Yance Losa Escape Nurse. Wakil Ketua Bidang PMR dan Relawan, Bapak Dalman Larat SS. Wakil Ketua Bidang Sosial dan Kesehatan, Dr. Felicitas Rante SP Rat. Wakil Ketua Bidang PB, Sapras dan Humas, Dr. Edwin Tomasua. Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya, Bapak Johannes Labobar SSI. Sekretaris APT KA Chandra Utkaman SSI M.Far. Bendahara Nyonya Diana Matakula. Anggota: 1. Bapak Cornelis Esfil. 2. Bapak Everardo Siampurnama Esfil. 3. Bapak Yakos Masela AMD. 4. Matias Martinus Luar AMF. 5. Bapak Stanley Tuhehai AMDKF. 6. Dr. Anselmo Batimase Arbol. 7. Nyonya Agustina Akakib. 8. Susana Yanti Saleki SKM. 9. Bapak Marcelinus Pabumase. 10. Ibu Helen Ulalea. 11. Bapak Joni Martin Fariman AMD PD. Mohon izin.
AMA PD. 12 Bapak M. Tahir Kalean SP MMP. 13 Ibu Jacqueline Sileti. 14 Bapak Andreas Lutriali SSI. Kedua, dalam hal diperlukan pembidangan tugas bagi anggota pengurus PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat melakukan pengaturan tersendiri melalui keputusan pengurus kabupaten. Ketiga, segala biaya yang timbul atas pelaksanaan keputusan ini menjadi tanggung jawab pengurus PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Ambon pada tanggal 13 Desember 2021. Pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia, Ketua Pendeta Dr. John CHR Ruhulesin MSI. Tembusan kepada yang terhormat 1 Bupati Kepulauan Tanimbar, 2 Pengurus Pusat PMI, 3 arsip. Pembacaan selesai. Bangga mata untuk bertempat di depan. Saya akan membacakan surat pengurus Kabupaten Kepulauan Tanimbar Palang Merah Indonesia Masabakti tahun 2021-2026 sekaligus juga Dewan Kehormatan dari Saudara yang saya kasihi, sebelum saya melanjut saudara-saudara sebagai pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanimbar Masabakti 2021-2026 dan Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2021-2026, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada saudara-saudara dan mohon dijawab dengan jujur, bersedia atau tidak. Pertama, apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji untuk dilantik dan siap mengabdikan diri sebagai pengurus PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti 2021-2026 dan sebagai Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2021-2026? Yang kedua, apakah saudara-saudari bersedia dan berjanji menerima 7 prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas serta pada Undang-Undang Kepalang-Merahan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Visi Misi dan segala peraturan dalam organisasi PMI? Dan yang ketiga, apakah saudara-saudara siap lahir dan batin serta tulus dan ikhlas dalam menjalankan fungsi peran secara adil dan bijaksana demi kemanusiaan dan kemajuan Palang Merah Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanimbar? Ya, kami bersedia. Saudara, terima kasih banyak atas kesediaannya. Saudara telah berjanji untuk kemanusiaan yang sangat daripada Kepulauan Tanimbar. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Desember tahun 2021, Ketua PMI Provinsi Maluku berdasarkan keputusan pengurus PMI Provinsi Maluku nomor 04 keputusan garing PMI garing 11/2021 tentang pengesahan pengurus PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti 2021-2026 dan Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2021-2026. Dengan ini saya melantik pengurus PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti 2021-2026 dan Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2021-2026. Kepada pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dilantik hanya dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya berdasarkan prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Demi kemanusiaan, saya melantik saudara-saudara untuk tugas penopang pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
menopang tugas-tugas kemanusiaan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar demi kemanusiaan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya menyerahkan pandel PMI kepada Ibu Ketua untuk dapat melakukan tugas kepala-merahan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tuhan memberkati Ibu dalam tugas kemanusiaan. Terima kasih Bapak Ketua PMI Provinsi. Saya terima bendera PMI sebagai tanda kesiapan kami PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menjalankan misi kemanusiaan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan rahmatnya di hari yang berbahagia ini, di USBU yang baru ini, kita semua boleh berkumpul di gedung kesenian dalam rangka mengikuti kegiatan pelantikan pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Palang Merah Indonesia sebagai organisasi kemanusiaan yang Indonesia memiliki visi dan misi yang besar di dalam kemanusiaan. PMI telah menorehkan perubahan-perubahan di dalam menjalankan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Palang Merah Indonesia terus dituntut untuk berada di garis terdepan di bidang penanganan bencana, pengelolaan darat, dan ikut serta dalam menangani tugas kemanusiaan lainnya. Di hari yang berbahagia ini, perkenankan saya selaku Ketua PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang baru saja dilantik bersama-sama dengan seluruh teman-teman dan Dewan Kehormatan menyampaikan terima kasih, hormat, dan apresiasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sudah mempercayakan kami untuk memimpin organisasi kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami menyadari bahwa kami tidak dapat bekerja sendiri, kami membutuhkan kerjasama dan sinergitas terutama dari pemerintah daerah bersama dengan forum koordinasi pimpinan daerah, para tokoh agama, tokoh perempuan, seluruh lapisan masyarakat di dalam menjalankan visi misi kemanusiaan. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku pelindung yang mana sudah boleh memfasilitasi seluruh kegiatan pelantikan Merah Indonesia. Maka jauh dari ini Bapak Bupati sudah dulu kami, karena memang kami baru saja dibentuk, di hari ini baru saja dilantik, dan hari ini sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini oleh Bapak Bupati untuk seluruh kegiatan pelantikan. Dan perlu kami laporkan juga bahwa di hari yang sama ini juga kami telah melaksanakan kegiatan vaksinasi bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya kota Songlaki dan sekitarnya, sebagai salah satu wujud nyata PMI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terutama di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Demikian penyampaian kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat Provisia kepada pengurus Palang Merah Indonesia cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang baru saja dilantik oleh Bapak Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Maluku pada hari ini. Selamat dan Provisia kepada Ibu Bapak yang baru saja dilantik. Laporkan kepada Bapak Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Maluku bahwa 2 hari terakhir ini lupa akan sang suami yang terkasih. 2 hari terakhir ini memberikan perhatian penuh kepada kegiatan-kegiatan menjelang pelantikan dan persiapan pelantikan. Sampai dengan pagi tadi pun, Ibu masih sibuk terus berkoordinasi dengan Ibu Chandra, berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan, dan berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas Kominfo. Tadi pagi ketika saya selesai mandi dan mau siap-siap datang ke kantor, telepon Ibu itu handphonenya ada 2, Bapak Ketua. Dua-dua berdering dalam waktu yang sama. Yang satu itu dari Kepala Dinas Perhubungan dan handphone yang satu lagi dari Sekretaris Kominfo. Ibu kemudian mengambil 2 handphone tersebut dan menyapa Kepala Dinas Perhubungan untuk meminta bantuan bis, dan saya nguping tadi kemudian Sekretaris Dinas Kominfo untuk menghadirkan adik-adik wartawan. Saya pikir cuma 2 telepon itu saja, ternyata Ibu Chandra juga menelpon Ibu Ketua. Sehingga memang perhatian Ibu Ketua kepada saya 2 terakhir ini agak berkurang karena Palang Merah Indonesia. Ibu Bapak, teman-teman pengurus yang saya banggakan, tentang tugas kemanusiaan Palang Merah Indonesia sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, lebih-lebih lagi dibutuhkan oleh segenap masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari ujung Molomaro sampai ke ujung Selaru. Oleh karena itu maka pemerintah daerah memberikan dukungan untuk organisasi kemanusiaan ini. Karena itu saya telah menyampaikan kepada Kepala Kasmenpol untuk kita memberikan dukungan anggaran secara rutin mulai tahun anggaran 2022 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan Palang Merah Indonesia. Saya berharap atas nama pemerintah daerah agar kiranya ke depan Palang Merah Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas arahan dari Bapak Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Maluku agar terus bermitra dengan pemerintah daerah. Susunlah program-program kerja yang menyentuh kepada rakyat saat ini. Memang saat ini kita ketahui di Rumah Sakit Pagereti pada saat-saat tertentu masih kekurangan darah. Karena itu membutuhkan bantuan peran strategis dari teman-teman Palang Merah Indonesia. Tentang komposisi kepengurusan saat ini, tadi Bapak Ketua Palang Merah Provinsi Maluku, Bapak John, berbisik ke saya bahwa kepengurusan ini sangat lengkap dan diisi oleh tokoh-tokoh yang memang punya kemampuan, punya nurani yang tinggi untuk membangun negeri ini dengan ketulusan yang sangat tinggi. Oleh karena itu maka saya yakin dan percaya dengan dukungan dari Bapak Ketua Klasis, dari Bapak Wakil Uskup, dari Bapak Ketua MUI, Bapak Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ada Kepala Dinas Kesehatan, ada para dokter, para bidan, para perawat. Saya yakin kita semua akan terus mengabdi bagi negeri ini
rakyat Tanimbar membutuhkan bantuan dari kita. Karena itu persiapan-persiapan yang telah dilakukan. Pertama, menyangkut dengan sekretariat, saya minta untuk terus dilakukan. Bila ada fasilitas yang masih kurang, siapkan perencanaan dengan baik. Pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh untuk mempersiapkan seluruh fasilitas yang berhubungan dengan Sekretariat Palang Merah Indonesia. Selamat bekerja, selamat mengabdi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bapak Bupati Kepulauan Tanimbar yang beta sapa Petrus, yang beta kasih forum koordinasi, ada Bapak Kapolres, ada yang mewakili Bapak Dandim, ada dari pihak kejaksaan, ada yang mewakili, ada juga dari pengadilan, OPD yang terkait juga hadir, ada juga para guru Bapak Bupati yang berkenan hadir, dan yang beta kasihi Ibu Ketua, Ibu Joyce dan teman-teman pengurus, Pak Ketua Klasis, Bapak Ketua MUI, Kementerian Agama, Bapak Wakil Uskup. Kita bersyukur Pak Bupati sudah, memang kita lama sekali rindu untuk PMI ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tetapi baru kali ini kita bisa membentuknya. Saya sudah mengabdi di PMI lama Pak Bupati, dan memang peluang untuk ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar baru kali ini. Dan saya mau katakan kepada teman-teman semua bahwa kita bisa ada di sini karena inisiatif dari Pak Bupati Kepulauan Tanimbar. Kita tepuk tangan. Saya melakukan percakapan teleponis, hanya melakukan percakapan teleponis dengan Pak Bupati, dan respons beliau luar biasa. Saya kebetulan melakukan percakapan dengan Sekjen PMI dan juga pengurus pusat PMI, termasuk di dalamnya Pak Yusuf Kala, mengatakan bahwa dalam waktu dekat saya akan datang di Soblaki untuk melantik Palang Merah. Bukan cabang Pak Bupati, sudah tidak ada lagi cabang, kabupaten dan ada kecamatan. Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan beliau sangat senang sekali bahwa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kita bisa membentuk Palang Merah. Bahkan saya mengatakan menarik sebab pembentukan PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi, dan itu luar biasa. Kita tepuk tangan saudara-saudara, sebab ini aktivitas pertama yang menarik sekali. Aktivitas pertama, memang Ibu Ketua memang semangat betul Pak Bupati, sangat semangat betul. Saya memang kagum juga dengan kondisi ini. Oke guys, demikian acara pelantikan Badan Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwa tidak ada cabang, adanya tuh Palang Merah Indonesia Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. So kalian ikuti terus vlog-vlog Bong Yanti ya. Dan abis ini kita akan foto bersama. Ikuti terus ya guys. Timur Indonesia, indah gunung dan tanjung, so terbentang luas laut biru.
pertama besok kami akan melakukan orientasi ya, melakukan orientasi kepada PMI yang baru terpilih. Nanti kita akan lihat teman-teman di sini punya masalah yang paling urgent apa. Tapi saya rasa kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatan primadona Palang Merah tentu saja berkaitan dengan bencana. Kesiapsiagaan bencana dan juga dalam rangka pandemi ini vaksinasi dan sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan dan saya rasa itu luar biasa. Selain itu tentu saja capacity building dari pengurus harus kita persiapkan. Capacity building itu harus kita persiapkan dan memfungsikan markas PMI supaya betul-betul fungsional. Dan bagaimana organisasi itu berjalan baik toh, dan saya rasa di bawah kepemimpinan Ibu Joyce, saya optimistik ya PMI akan berkembang baik. Ya, PMI akan berkembang baik. Yang berikut, saya rasa kesediaan pemerintah daerah untuk memfasilitasi PMI itu luar biasa. Ini potensi modal utama bagi kita ya. Dan saya juga berharap dalam waktu dekat akan ada pembentukan relawan, baik PMR, Korps Sukarela maupun tenaga sukarela. Saya rasa ini harus segera dilakukan ya supaya PMI itu bisa running well. Dan saya rasa itu pentingnya. Tetapi juga saya berharap akan ada sosialisasi kesiapsiagaan bencana di sekolah-sekolah ya supaya itu bisa dilakukan. Harapan Bapak sendiri kepada pengurus yang baru nanti seperti apa? Saya sudah dibuktikan ya, pengurus PMI baru ini sudah dibuktikan tentang peran mereka. Dan oleh karena itu saya optimis. Tinggal penguatan kapasitas organisasi secara kuat, markas difungsikan, fasilitas regulasi-regulasi PMI dimiliki oleh semua teman-teman, pembagian tugas kerja, kapasitasnya dibangun, semuanya berjalan baik. Saya rasa itu. Dan saya berterima kasih kepada Pak Bupati ya, dukungannya sangat luar biasa. Dan saya rasa ini modal. Juga Ibu Ketua punya semangat luar biasa dan saya rasa ini modal untuk maju ke depan. Terima kasih. Pemerintah menyadari bahwa dalam rangka mengantisipasi bencana di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan ya, termasuk ketersediaan darah, tentu pemerintah daerah membutuhkan peran dari PMI. Oleh karena itu pemerintah daerah menjadikan PMI sebagai mitra kerja yang strategis ya dalam rangka menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sangat urgent tadi. Dan kita akan terus berkoordinasi dengan pengurus PMI Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan meminta arahan dari Bapak Ketua PMI Provinsi Maluku untuk program kegiatan ke depan. Dukungan ini baik dari aspek anggaran maupun dukungan moral lainnya ya. Pemerintah daerah akan terus bersama-sama dengan PMI untuk memberikan pelayanan kemanusiaan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam jangka waktu yang pendek ini kira-kira pemberian dukungan pemerintah daerah. Sekretariat kemudian di awal tahun 2022 akan mengalokasikan anggaran ya untuk operasional PMI. Tadi kita sudah dapat arahan untuk pengadaan bandara ya. Bandara, kemudian kita juga mesti mempersiapkan fasilitas-fasilitas lain penunjang termasuk mobil kendaraan ambulans PMI ya, itu akan kita siapkan di awal tahun anggaran 2022. Kepada pengurus yang baru Pak. Ya, kepada pengurus yang baru, saya pertama melihat komposisinya ini diisi oleh anak-anak Tanimbar yang memang punya kapasitas, ya, punya kemauan yang tinggi dan mereka punya pengalaman yang cukup. Ya, saya yakin mereka nanti akan terus bersama dengan pemerintah daerah membangun negeri ini. Dan harapannya mereka tetap bersatu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dahulukan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi. Itu harapannya. Ya, mungkin program awal yang kita sudah lakukan hari ini yaitu kita dalam tugas tanggung jawab juga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Hari ini bersamaan dengan pelantikan kami sudah melakukan kegiatan vaksinasi bekerjasama dengan pemerintah daerah. Kemarin juga kami sudah melakukan pemakaian masker ke beberapa sekolah. Dan selanjutnya atas arahan dari Bapak Ketua PMI Provinsi, kami juga akan menerima pembekalan di esok hari terkait dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengurus PMI. Dan selanjutnya kami akan merumuskan program-program prioritas untuk dilaksanakan nanti di tahun 2022 nanti. Jadi kami sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah dan Bapak Bupati. Kami kembali lagi ke markas PMI yang lokasinya di samping Rumah Sakit Magreti dan sudah dibenahi. Setelah ini
Kami mohon kesediaan Bapak Ketua PMI dan Bapak Bupati untuk bisa berkunjung sebentar untuk melihat markas, supaya Bapak Bupati sudah bisa memastikan hal-hal apa yang harus bisa disupport untuk melengkapi. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke guys, setelah wawancara, maka kita akan langsung menuju ke kantor Palang Merah Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jadi guys, untuk ketahuan kalian bahwa Palang Merah Indonesia ini sebenarnya sudah ada kantornya guys, dan berdampingan dengan Rumah Sakit Magreti. Namun untuk operasionalnya seperti sarana prasarana memang belum ada karena baru saja dibentuk ya guys. Jadi nanti kita lihat bersama kantor PMI-nya seperti apa. Oke guys, demikian dulu ya. Kalian ikuti terus. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen. Oke. Gandong mare gandong beta bilang, adek kakak baku marah orang tua larang. Jaga baik-baik, jangan bakal lain. Tanah katong jaga katong bawa baik-baik. Nah guys, ini dia kantor lokasinya Palang guys. Merah Indonesia, Palang Merah Indonesia. yang berdampingan langsung dengan Lokasinya di Rumah Sakit Magreti. kantor lama. Oke. Ternyata Jalan bangunannya naik. bagus dan sudah ramai ya, ada wartawan segala macam guys. Jadi Bapak Bupati juga mengundang para wartawan untuk bisa makan siang bersama. Oke, ini dia. Mungkin ini kali ya ruang pertemuan atau di sini. Kita foto di. Oh, ini besar nih. Ya, ini besar cukup ini. Ini jadi ruang pertemuan saja. Bukan. Di sini ada ruang pertemuan. Bisa sekatnya saja. Ya. Sebenarnya kita wawancarai Ibu Joyce informatori saja bahwa beberapa bulan yang lalu kita kan wawancara dengan beberapa project di situ. Mereka keluhan tentang kondisi kantor yang rumusnya tinggi, termasuk ada sekitar 3-4 orang itu yang di Pangkalan ini mereka punya kan sempat direkrut untuk menjadi relawan, bahkan sampai mengumpulkan uang 2,5 juta begitu untuk pakaian dulu. Tapi uangnya tidak hilang sampai sampai sekarang. Apakah nanti dalam rekrut relawan mereka ini bisa direkrut? Bisa. Ya, dengan senang hati. Yang penting mereka bersedia. Malah kita yang terima kasih. Semakin banyak warga masyarakat yang mau membantu Palang Merah itu semakin baik. Ya, jadi kita tidak tertutup ya, siapa saja. Jadi kita baju ini dapat gratis dari Bapak Pelindo. Oh, biasa. Karena sebenarnya itu kumpul nanti Ya. Ibu tinggal bikin tenda di sini orang santai. Kemarin ada duit yang bisa berumus. Ayo ibu. Bagus tempat ini. Di samping rumah sakit. Sampai rumah sakit. Ya, cocok. Berkenan kali Bapak bisa berdiri foto di papan nama boleh. Oh ya, di bawah nanti. Di bawah. Nah guys, setelah foto bersama maka kita semua akan pergi makan bersama di rumah makan Dinar, ya kan? Dan demikian sudah vlog kita di hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti vlognya Bong Yanti, ya kan? Ikuti terus, dan ya yang kalian lihat saat ini adalah kita sudah selesai makan dan mau pamit guys. Oke, terima kasih banyak ya. Ikuti terus dan jangan lupa like, subscribe, share.